Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Permintaan Mulao tidak memberi kesempatan pada Xiao Yan. Meskipun apa yang telah dilakukan Mulao membuat Xiao Yan sangat marah, itu tidak lebih dari itu, belum lagi Yichuan telah menyetujui permintaan Mulao. Tetapi Xiao Yan tidak pergi untuk mempermalukan Mulao lagi. Namun, kemarahan di hati saya masih perlu dicurahkan, karena Master Gunung Xiasan sendiri menabrak moncongnya. Xiao Yan secara alami melampiaskan amarahnya padanya. Saat kata-kata Xiao Yan jatuh, Mulao tiba-tiba menjadi waspada. Mulao tidak menyangka bahwa guru Gunung Xiasan benar-benar mengejar di sini, dan dia telah mengamati setiap gerakan di sini. Jika Yichuan tidak memikirkan cara untuk menyelesaikan perselisihan ini, bukankah itu berarti mereka membuat gaun pengantin untuk orang lain lagi? Ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan, para pengikut terpercaya dari desa kabut awan itu segera melepaskan permusuhan mereka terhadap Xiao Yan. Dibandingkan dengan kebencian mereka terhadap guru Gunung Xiasan, mereka jauh lebih baik terhadap Xiao Yan. Mereka juga perlahan mendekati Tuan Desa Awan dan Kabut dan Mulao. Tidak peduli apa, kedua orang ini juga inti mereka, dan mereka harus dijaga. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Jian dan Sue Rou juga diam-diam datang ke sisi Xiao Yan. Tuan Gunung Xiasan benar-benar datang ke sini, yang berarti bahwa pasukan Xiasan harus berada di dekat sini. Jika mereka terlalu tersebar, mereka akan dengan mudah dikalahkan oleh Tuan Gunung Xiasan. Namun, kata-kata Xiao Yan tidak membuat Xiasan Mountain Master keluar, tetapi embusan angin tiba-tiba bertiup dari sisi berlawanan dari Xiao Yan, dan pasir yang dibawa oleh hembusan itu membuat banyak orang menutup mata pada saat ini. Tetapi pada saat ini, selusin sosok hitam mengikuti hembusan angin dan menyerang puncak kaisar di desa Yunwu. Xiao Yan mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat. Secara alami, ketika selusin orang ini muncul, mereka sudah menemukannya. Kekuatan jiwa berubah menjadi selusin pedang pendek dan menusuk langsung ke pikiran para kaisar puncak ini. Segera, jeritan terdengar satu demi satu. Puncak kaisar ini tidak memiliki pertahanan sama sekali, dan tidak dapat bersaing dengan kekuatan jiwa Xiao Yan. Meskipun para kroni yang dibawa keluar oleh penguasa desa Yunwu ini terluka parah, mereka semua memiliki kemampuan reaksi dan kemampuan bertarung yang baik. Lebih dari selusin kaisar telah mencapai puncaknya. Qinger menyingkir. Qian Feng tiba-tiba menoleh untuk melihat istrinya yang menjaga Tuan Desa Yunwu setelah dia berurusan dengan puncak seorang kaisar. Namun, pada saat ini, sudah terlambat, dan sosok merah datang langsung dari jauh ke dekat, datang ke sisi Qinger, meraih lengannya dengan tangan kanannya, membawanya pergi dari Master Desa Awan dan Kabut, dan kemudian perlahan jatuh ke samping. Kecepatan sosok merah ini sangat cepat, dan itu tidak lebih buruk dari Xiao Yan yang begitu dekat dengan Cakrawala, baik Xiao Yan maupun Penatuamu, yang telah menjaga Tuan Desa Awan dan Kabut, tidak bisa bereaksi. Hihi, jauh lebih pintar menderita kerugian. Namun, orang-orang di depanmu ini tidak bekerja sama. Jika mereka tidak tergoda oleh kepentingan langsung dan meninggalkan sisi Tuan Desa Awan dan Kabut, aku tidak akan bisa untuk menangkap sandera yang begitu baik. Sebuah suara halus memasuki telinga Xiao Yan, dan orang yang meraih Qinger juga seorang wanita. Alis wanita itu tipis dan lurus, dan tidak dimodifikasi secara khusus, tetapi sangat rata, dan matanya panjang dan menawan, dengan daya tarik yang dalam. Dengan kedatangan wanita itu, ada juga aroma yang kuat di udara, yang sangat menyenangkan. Hanya saja saat ini, ada pedang panjang di tangan wanita itu, yang diletakkan di leher Qinger, yang berpakaian hitam. Orang-orang di Xiasan benar-benar seperti ini. Mereka tercela, tak tahu malu, berbahaya dan licik. Lepaskan Qinger, jika Anda memiliki kemampuan. Mari kita berhadapan, kata Qian Feng, menatap wanita berbaju merah itu. Tidak peduli seberapa buruk Gunung Xiasan kami tidak akan sekompeten Tuan Desa Yunwu Anda, yang benar-benar memberikan sidik jarinya. Wanita berbaju merah itu melirik Qian Feng Dao. Kamu, Qian Feng menatap wanita berbaju merah dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mengapa kita tidak bertaruh? Jika kamu menang, aku akan mengembalikan wanita ini kepadamu. Jika kamu kalah, maka aku akan menebas wajah wanita ini. Kita bisa membandingkannya pertandingan demi pertandingan dan melihat apa yang terjadi padamu. Bagaimana caranya? Banyak pisau yang bisa saya tebas di wajah wanita ini sebelum saya menang. Pedang panjang wanita berpakaian merah itu bergerak perlahan dan berhenti di wajah Qinger. Hati wanita paling beracun, tangan Qian Feng mengepal erat, tetapi dia tidak berani membuat gerakan sedikit pun. Xiao Yan memandang wanita berbaju merah dan tidak berani bergerak. Dilihat dari kecepatan tampilan wanita itu, kekuatannya jelas tidak rendah. Kapan Xiasan memiliki karakter seperti itu? Siapa wanita ini? Seharusnya bukan seseorang dari Xiasan, kata Xiao Yan kepada Xiao Jian. Saya tidak tahu, kami telah bermain melawan Xiasan selama bertahun-tahun, dan kami belum pernah melihat wanita ini, Xiao Jiadao. Dikabarkan bahwa pemilik Gunung Xiasan memiliki seorang putri bernama Hong Yuxia.
Meskipun dia berbakat, dia sangat eksentrik, dan dia sering memberontak terhadap pemilik Gunung Xiasan, dan dia sering berselisih dengan pemilik Gunung Xiasan. Pemilik gunung ingin menikahinya dengan seseorang, tetapi Hong Yuxia berhenti dan meninggalkan Xiasan. Tidak ada wanita yang kuat di Xiasan, jadi sangat mungkin ini adalah putri pemilik Xiasan. Sui Rou tampak untuk mengetahui sesuatu. Xiao Yan menatap wanita berbaju merah dan berkata di depan Qian Feng, lebih baik untuk memutuskan hasilnya dalam satu putaran. Jika kamu kalah, kembalikan kepada kami tanpa cedera. Jika kami kalah, kamu bisa membunuhnya dengan satu pisau. Ya, bagaimana? Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan wanita ini karena tercela dan tidak tahu malu. Sebagai orang luar, Xiao Yan mengerti bahwa dia tidak hanya harus mengikuti keinginan wanita itu saat ini, tetapi dia juga harus meningkatkan tekanan. Jika Xiao Yan menebak dengan benar, tujuan wanita itu adalah untuk menunda waktu. Meskipun Tuan Gunung Xiasan selalu melacak keberadaan desa Yunwu dan rombongannya, dia tidak mengirim terlalu banyak orang untuk mengikuti mereka. Lagi pula, semakin banyak orang, semakin mudah untuk menemukan keberadaan mereka. Kelompok desa Yunwu jumlahnya kecil. Ketika melarikan diri dari pengejaran guru Gunung Xiasan, mereka fleksibel, dan guru Gunung Xiasan hanya bisa menentukan lokasi mereka terlebih dahulu. Qian Feng tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan mengatakan hal seperti itu, tetapi mulutnya ada di tubuh Xiao Yan, dan dia hanya bisa membenci Xiao Yan sedikit di dalam hatinya. Qian Feng ingin terus berdiskusi dengan wanita itu, tetapi wanita berbaju merah setuju dengan riang. Kata-kata seorang pria, seekor kuda sulit dikejar, tetapi, lebih dari segalanya, saya memiliki keputusan akhir. Kalian semua tidak akan memiliki masalah. Pergi bersama-sama, selama Anda sendirian, jika orang itu lulus, bahkan jika Anda menang. Tes ini tidak melanggar moralitas yang sempit, dan juga dalam toleransi Anda. Bagaimana? Xiao Yan menatap wanita berbaju merah dengan sedikit kewaspadaan di matanya, tetapi dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang ingin dilakukan wanita ini. Qian Feng juga menghela nafas lega pada saat ini. Jika semua orang dari desa Yunwu dapat digabungkan, mungkin benar-benar ada peluang untuk menang. Ujian kami sangat sederhana. Dari 1 hingga 10.000, tidak ada kesalahan yang diizinkan. Setelah melakukan kesalahan, tulis dari awal, waktunya setengah jam. Jika salah satu dari Anda menulis 10.000, Anda akan menang. Jika tidak ada yang selesai, dan saya selesai, lalu saya menang, dan saya tidak bisa menyelesaikannya, maka itu seri. Selama saya tidak menang, saya akan mengembalikan wanita ini kepada Anda. Wanita berbaju merah memandangi beberapa manusia yang tersisa di desa Yunwu. Dia benar-benar gadis yang eksentrik. Xiao Yan menatap wanita di depannya dan terdiam. Di negeri huru-hara, tempat pembunuhan seperti itu, orang akan memiliki hati yang terburu-buru, belum lagi menulis dari 1 hingga 10.000. Bahkan jika ditulis hingga 1.000, saya khawatir orang-orang yang terbiasa menggunakan pedang ini dan pedang. Saya khawatir mereka semua akan habis. Ketika kata-kata wanita itu baru saja jatuh, sebelum menunggu orang-orang di desa Yunwu bereaksi, lembaran kertas putih dan pena terbang keluar dari cincin koleksi wanita itu, dibagi menjadi selusin bagian dan terbang ke arah orang-orang di desa Yunwu. Kekuatan jiwa di puncak alam kaisar benar-benar meremehkannya. Xiao Yan juga beruntung karena dia tidak melakukan apapun pada wanita ini. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat memenangkan wanita ini. Namun, dilihat dari pertanyaan yang diberikan oleh wanita berbaju merah, maknanya tidak bisa lebih jelas, hanya untuk menunda waktu. Kamu tidak perlu berpikir untuk menyerangku saat aku menulis. Aku berjanji, jika kamu benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, konsekuensinya akan serius. Setelah wanita itu mengatakan semua ini, dia berkata kepada King Er, jangan, bahkan tidak memikirkannya, lari, kamu tidak bisa lari. Wanita itu tidak memegang pena dengan tangannya. Di bawah aksi kekuatan jiwa yang kuat, selembar kertas putih ditangguhkan di depan wanita itu. Di bawah aksi kekuatan jiwa, pena menuliskan angka di kertas putih. Banyak orang di desa Yunwu sudah mulai menulis. Meskipun mereka tidak tahu apa tujuan wanita berpakaian merah, mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakan wanita berpakaian merah. King Er bukan hanya istri Qian Feng, tetapi juga satu-satunya garis keturunan yang dipertahankan oleh Tuan Desa Yunwu. Mereka harus mencobanya. Xiao Jian dan Sui Rou saling memandang dan ragu-ragu, tidak tahu apakah akan menulis atau tidak. Jangan menulis, bantu aku melindungi hukum, karena dia ingin menunda waktu, aku tidak akan membiarkannya melakukannya. Xiao Yan memandang wanita berbaju merah yang sudah mulai menulis, dengan keyakinan penuh di wajahnya. Ini sulit bagi orang lain, namun, bagi Xiao Yan, yang kekuatan jiwanya telah mencapai puncak alam kaisar, itu bukanlah tugas yang sulit. Xiao Yan dapat melakukan banyak hal dengan satu pikiran dan menyelesaikan kompetisi di depannya tanpa sedikit pun tekanan. Ketika Xiao Jian dan Sui Rou mendengar kata-kata itu, mereka berhenti menulis dan berdiri di samping Xiao Yan untuk melindungi Xiao Yan. Selanjutnya, sekelompok orang di desa Yunwu melihat pemandangan yang luar biasa. Selusin lembar kertas putih digantung di depan Xiao Yan. Semua lembar kosong ini dibuka. Kemudian, selusin pena menyebar dan mendarat di setiap lembar.
di atas kertas putih, serangkaian angka dengan cepat muncul di atas kertas. Banyak orang dari desa Yunwu melihat pemandangan ini, dan wajah mereka menjadi lesu. Mereka menulisnya sebelum Xiao Yan, tetapi mereka ditinggalkan oleh Xiao Yan. Tinta beberapa orang menetes di kertas mereka, mencemari mereka. Angka-angka yang telah ditulis, semua pekerjaan sia-sia. Meski tindakan Xiao Yan menarik perhatian banyak orang, Qian Feng sama sekali tidak panik. Demikian pula, Yi Chuan, sebagai panglima tertinggi dari 3 pasukan, memiliki hati yang lebih tenang daripada banyak orang lain, dan dia tidak rentan terhadap kesalahan. Wanita berbaju merah hanya melirik Xiao Yan dari sudut matanya, tetapi tidak menjawab. Dia masih menulis nomornya dengan santai. Jika orang luar melihat adegan ini, mereka pasti akan terpana. Kapan kelompok orang yang mencari nafkah dari pembunuhan ini melakukan sesuatu dengan begitu diam-diam? Setelah sekitar sebatang dupa, potongan kertas putih jatuh ke tangan Xiao Yan secara teratur dari udara. Xiao Yan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, "Nona, saya sudah menyelesaikan perjanjian, biarkan aku pergi." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang besar mengirim kertas putih di tangan Xiao Yan kepada wanita berbaju merah. Ketika kertas di tangan Xiao Yan dibawa ke wanita itu, Xiao Yan merasakan kekuatan jiwa yang kuat langsung mengambil alih kertas Xiao Yan. Hanya dengan satu sentuhan, Xiao Yan mengerti bahwa meskipun mereka berdua berada di puncak kerajaan kaisar, kekuatan jiwa pihak lain masih lebih tinggi dari miliknya. "Aku tidak butuh bantuan musuh, kompetisi akan terus berlanjut." Pada saat ini, wanita yang tidak pernah berbicara tiba-tiba mengucapkan kalimat pertama. Hati Xiao Yan juga terpukul keras pada saat ini. Dan pada saat ini Xiao Yan memperhatikan wanita yang bahkan tidak dia lihat. Xiao Yan membantu menyelamatkannya di satu sisi. Meskipun Xiao Yan mengatakan bahwa dia tidak bersalah pada Qian Feng, dia masih merasa sedikit bersalah dan berharap untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan konflik dengan Qian Feng. Di sisi lain, Xiao Yan juga berusaha menghemat waktu. Jika dia benar-benar menunggu kedatangan tentara Xiasan, saya khawatir hanya beberapa orang yang akan bertahan di sini. Wanita berbaju merah mengangkat bahu dan berkata kepada Xiao Yan, "Sayang sekali orang lain tidak menghargainya, dan kamu keluar." "Kamu?" Xiao Yan menatap wanita berbaju merah dan hampir melarikan diri. "Jangan khawatir tentang urusan kita, aku ingin memenangkan Qinger kembali." Pada saat ini, suara Qian Feng juga datang. Setelah mendengar kata-kata Qian Feng, Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengambil kembali kertas itu dari wanita berbaju merah. Api langit muncul, dan semua kertas terbakar bersih. "Perlakukan kebaikan Anda seperti hati dan paru-paru keledai, dan tunggu sampai Anda menangis." Xiao Yan berjalan kembali perlahan, dan dia hanya bisa berharap Qian Feng akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Di kejauhan, Yi Chuan juga telah selesai menulis, tetapi dia kebetulan mendengar kata-kata Qian Feng dan Qinger. Dia melirik kertas di tangannya, dan dendam muncul, dan dia menghancurkan kertas di tangannya. "Jangan khawatir, jika dia benar-benar Hong Yuxia, maka Qinger seharusnya baik-baik saja, dan begitu juga kita." Yi Chuan melirik wanita berbaju merah dan datang ke sisi Xiao Yan, dan berkata dengan lembut. "Kalian saling kenal," Xiao Yan berkata kepada Yi Chuan. Yi Chuan menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab Xiao Yan, dia hanya menatap Qian Feng. Di desa Yunwu, Qian Feng dan Mu Lao adalah yang paling mungkin untuk mencapai ini, tetapi Mu Lao sudah tua, dan semua harapan hanya bisa disematkan pada Qian Feng. Sekitar 2/3 dari waktu telah berlalu, ketika Qian Feng menulis tentang 9.000, tiba-tiba wanita berpakaian merah di kejauhan mengangkat jari kakinya, dan sebuah kerikil terbang ke arah Qian Feng. Wajah Xiao Yan berubah, dan dia menendang keluar. Dengan cara yang sama, sebuah batu dipukul, dan kedua batu itu bertabrakan. Bagaimanapun, Qian Feng tidak terluka, tetapi konfrontasi kekuatan kedua orang itu meniup kata yang ditulis Yi Chuan, dan Qian Feng juga membuat kesalahan karena perpindahan kertas. "Apa yang kamu inginkan?" Kekuatan Qian Feng melonjak dan menekan ke arah wanita berbaju merah. "Aku belum mengatakannya dari awal hingga akhir, aku akan membiarkanmu menulisnya dengan tenang." Bersedia mengakui kekalahan, wanita berbaju merah itu cemberut. Qian Feng perlahan menekan emosinya dan berkata, "Waktunya belum tiba, dan hasilnya tidak pasti." Xiao Yan melihat pemandangan ini dan tahu bahwa tidak mungkin menggunakan metode yang sama untuk berurusan dengan wanita berbaju merah. Untuk saat ini, satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah membantu Qian Feng menembus kekuatan jiwanya hingga puncaknya. Alam kaisar. Kerja keras itu terbuang sia-sia dalam sekejap, dan depresi Qian Feng bisa dibayangkan. Namun, kebenarannya adalah kebenarannya. Meskipun kata-kata wanita berpakaian merah itu agak sombong, dia hanya bisa menyalahkan Qian Feng karena ceroboh. "Suamiku, jangan khawatir, selama kamu melakukan yang terbaik, bahkan jika kamu mati, aku tidak akan pernah mengeluh." Qinger memandang Qian Feng yang sedikit kesal dan terhibur. Dia lebih suka melewatkan kesempatan Xiao Yan untuk menyelamatkannya dengan sia-sia. Dapat dilihat bahwa dia telah mengesampingkan hidup dan matinya,
dan yang ingin dia lihat hanyalah pilihan Qian Feng. Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan sedikit emosi di matanya. Jika itu adalah Suner, yang paling dia harapkan adalah Xiao Yan untuk menyelamatkannya. Tetapi orang-orang itu benar-benar kuat dan menakutkan, dan Xiao Yan tidak memiliki ruang untuk pemulihan sama sekali. Tetapi situasi saat ini berbeda. Ini benar-benar dapat dibalik. Xiao Yan tidak dapat menggantikan Qian Feng untuk memenangkan kompetisi ini, jadi dia hanya bisa mengandalkan kemampuan pemahaman Qian Feng sendiri untuk mencoba menerobos kekuatan jiwa. Kekuatan jiwamu seharusnya telah mencapai Kaisar Realm, Xiao Yan berkata kepada Yi Chuan. Yi Chuan mampu menyelesaikan formasi besar, dan bisa menyelesaikan tugas wanita berbaju merah dalam waktu singkat. Jiwa pada dasarnya tidak mungkin untuk diselesaikan. Ya, tapi, apakah itu penting? Yi Chuan bertanya. Saya telah berkomunikasi dengan Qian Feng, kekuatan jiwanya dekat dengan puncak ranah Kaisar, tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Selama dia merasakan proses kekuatan jiwanya menembus ke puncak ranah Kaisar, saya pikir dia bisa mencapai puncak alam Kaisar sebagai hal yang biasa. Di puncak alam Kaisar, akan lebih mudah baginya untuk menyelesaikan tugas ini pada waktu itu. Kekuatan jiwa telah menembus ke puncak alam Kaisar, mata Yi Chuan menunjukkan sedikit rasa iri. Sangat sulit untuk membuat kekuatan jiwa mencapai puncak ranah Kaisar di tingkat tertinggi Kaisar. Adapun tingkat Kaisar untuk mencapai puncak ranah Kaisar, sangat sulit untuk melihat betapa sulitnya untuk menghancurkannya, melalui kekuatan jiwa. Ya, aku ingin membantumu menembus kekuatan jiwamu ke puncak alam Kaisar, sehingga Qian Feng dapat memiliki pencerahan, Xiao Yan berkata kepada Yi Chuan. Bagaimana mungkin untuk membantu orang lain meningkatkan kekuatan jiwa? Detak jantung Yi Chuan dipercepat dengan cepat. Betapa sulitnya untuk meningkatkan kekuatan jiwa, bagaimana bisa Xiao Yan memiliki sarana seperti itu? Ini jelas tidak mungkin bagi orang biasa, tetapi Anda memiliki pikiran yang tenang dan Anda punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan jiwa Anda. Bukan tidak mungkin, kata Xiao Yan kepada Yi Chuan. Namun, kekuatan jiwamu tidak dapat menahan kekuatan jiwaku, itu bergerak dengan daya tarik kekuatan jiwaku. Meskipun ini sangat berbahaya bagimu, aku harap kamu bisa menerimanya, kata Xiao Yan ke Yi Chuan Road. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Yi Chuan juga menjadi ragu-ragu. Dia tidak bisa menahan kekuatan jiwa Xiao Yan. Artinya, Xiao Yan dapat melakukan apapun yang dia inginkan untuk jiwanya. Jika Xiao Yan memiliki jejak niat jahat, maka kemungkinan besar Yi Chuan akan merusak jiwanya dan menjadi sampah, atau idiot. Ini terkait dengan masa depan dan masa depan seseorang. Saya khawatir tidak ada yang akan ragu. Xiao Yan secara alami tahu ini, dia tidak memaksa Yi Chuan. Jika Yi Chuan tidak mau, maka tidak mungkin pada saat itu, Xiao Yan hanya bisa mengambil risiko dan merebut kembali Qinger secara langsung. Namun, yang membuat Xiao Yan lega adalah Yi Chuan benar-benar mengangguk dan setuju, kepercayaan ini sangat menggerakkan Xiao Yan. Tapi ya, meskipun ada risiko, tidak hanya kekuatan jiwa Yi Chuan sendiri yang dapat mencapai puncak ranah Kaisar, tetapi bahkan kekuatan jiwa Qian Feng dapat mencapai puncak ranah Kaisar, jadi risikonya sepadan. Setelah mendapatkan persetujuan Yi Chuan, Xiao Yan tidak mengatakan omong kosong yang tidak perlu. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan melonjak keluar dan menyebar ke sekitarnya. Kekuatan jiwa Yi Chuan juga bergegas menuju sekitarnya dengan kekuatan jiwa Xiao Yan. Xiao Yan sengaja memperlambat penyebaran kekuatan jiwanya, tetapi kekuatan jiwa Xiao Yan mempertahankan ritme yang stabil saat bergerak maju. Ritme memengaruhi kekuatan jiwa Yi Chuan. Tiba-tiba, kekuatan jiwa Xiao Yan terbelah menjadi dua jalur, bergegas menuju dua arah yang sama sekali berbeda. Giliran tiba-tiba ini membuat Yi Chuan sedikit tidak berdaya, dan dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Ini juga merupakan poin terpenting dari kekuatan jiwa di puncak alam Kaisar, multitasking dan pengendalian. Tenang, ikuti ritme dan melodiku, kamu bisa melakukannya, kata-kata Xiao Yan memasuki telinga Yi Chuan, dan Yi Chuan tiba-tiba menjadi tenang. Kekuatan jiwa, yang telah berjalan sepanjang jalan, sebenarnya perlahan mengikuti ritme Xiao Yan. Merasakan perubahan Yi Chuan, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Jika langkah ini berhasil diambil, maka bahkan jika gagal, itu akan memiliki efek besar pada kekuatan jiwa Yi Chuan memasuki tahap selanjutnya dari Kaisar Realm. Ketika Xiao Yan mencoba membantu Yi Chuan untuk menerobos kekuatan jiwa, bahkan wanita berbaju merah yang sedang berkonsentrasi tidak bisa tidak melirik Xiao Yan. Dia tidak pernah memandang rendah Xiao Yan, tapi Xiao Yan sepertinya itu bahkan lebih menarik daripada yang saya pikirkan, kalau tidak mengapa wanita itu terus berbicara tentang Xiao Yan. Namun, gangguan itu kembali menjadi gangguan. Tetapi gerakan di tangan wanita itu tidak berhenti, dan angka perlahan muncul di kertas putih wanita itu. Hal berikutnya yang paling saya rasakan adalah Qian Feng. Qian Feng awalnya adalah seorang apoteker kelas 4, dan dia tinggal di alam Kaisar akhir selama bertahun-tahun. Ambil langkah terakhir ini. Namun, ketika kekuatan jiwa Yi Chuan mengikuti ritme dan melodi Xiao Yan, bahkan Qian Feng sendiri tidak tahu bahwa kekuatan jiwanya tanpa sadar mengikuti ritme Xiao Yan.
Potongan kertas putih perlahan menyebar di depan Qian Feng, dan sebuah pena muncul di setiap lembar kertas putih, dan mulai menulis serangkaian angka. Termasuk Xiao Jian dan Sui Rou, semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Kekuatan jiwa 3 orang dapat membuat melodi ini terus berjalan, sungguh luar biasa. Setelah merasakan kekuatan jiwa Qian Feng ditarik, Xiao Yan juga menghela nafas lega, segalanya berjalan lebih lancar dari yang dia bayangkan, selama dia mengendalikan ritme ini, maka Qian Feng seharusnya bisa menyelesaikan tugasnya. 9999, wanita berbaju merah menulis nomor kedua dari belakang di atas kertas, mengangkat kepalanya lagi dan melirik kedua orang yang kekuatan jiwanya mencoba menerobos, dengan senyum di sudut bibirnya, mulut. Xiao Jian dan Sui Rou dengan erat memegang pedang di tangan mereka, wanita di depan mereka benar-benar aneh, dan mereka tidak ingin diganggu oleh wanita ini lagi. Hei, itu benar-benar kebaikan yang tidak membuahkan hasil. Kami dengan ramah membantu Xiao Yixian untuk melihat kekasihnya yang telah memikirkannya siang dan malam, tetapi kekasihnya membantu orang luar untuk menggertak saya. Apakah ada alasan untuk itu? Kata-kata wanita yang disiapkan khusus untuk Xiao Yan membuat Xiao Yan hampir tidak dapat mempertahankan keadaan ini, dan hampir melepaskan semua usahanya sebelumnya. Pada awalnya, Xiao Yan membawa Xiao Yixian keluar dari cabang aliansi hitam dengan selamat dan datang ke keluarga Yuan, di mana dia bertemu Su Linger, tetapi Su Linger telah meninggalkan keluarga Lan dan menjadi anggota Paviliun Gelap. Saat itu, Xiao Yan menerima surat dari Li Yaya dan bergegas ke kota Roh Kudus untuk mencari Murong Qingcheng. Xiao Yan, yang tidak memiliki latar belakang sama sekali, hanya bisa mempercayakan peri medis kecil itu kepada Su Linger. Sejak itu, Xiao Yan benar-benar kehilangan berita tentang peri medis kecil, dan jika yang di depannya benar-benar terkait dengan peri medis kecil, maka dia juga harus menjadi anggota Paviliun Gelap. Terkejut tapi terkejut, Xiao Yan tidak rileks karena kata-kata wanita itu, ketika identitas pihak lain tidak dikonfirmasi, bahkan orang-orang terdekatnya harus berhati-hati. Insiden Suner membawa kesengsaraan bagi Xiao Yan dan memberi pelajaran pada Xiao Yan. Itu semakin dekat dan mendekati 1 jam, dan semua orang merasakan melodinya kurang lebih. Namun, melodi berirama tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, Yi Chuan dan Qian Feng memancarkan kekuatan jiwa yang kuat. Kekuatan jiwa ini jauh melebihi kekuatan jiwa mereka berdua di awal. Potongan kertas putih jatuh dari kehampaan dan ditumpuk rapi di tangan Qian Feng. Dari 1 hingga 10.000, jumlahnya cukup banyak, dan tidak ada jejak kesalahan. Qian Feng melirik Xiao Yan dan Yi Chuan dengan tatapan rumit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mendatangi wanita berbaju merah, menyerahkan kertas di tangannya kepada wanita itu, dan berkata dengan dingin, "Kali ini, kamu tidak boleh bermain beberapa trik." Wanita berbaju merah memelototi Qian Feng, dan pedang di leher Qinger perlahan ditarik. Wanita berbaju merah itu melirik Xiao Yan dan berkata, "Kali ini saya bertemu dengan serigala bermata putih, dan saya mengakuinya. Namun, saya ingin ayah saya, jika Anda mati, maka terserah Anda untuk melihat apa yang dapat Anda lakukan." Pada saat ini, wanita berbaju merah juga mengakui identitasnya, Putri Tuan Gunung Xiasan, Hong Yuxia. Setelah wanita berbaju merah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Qian Feng menarik Qinger di belakangnya, dan tiba-tiba sebuah pedang menusuk langsung ke arah Hong Yuxia. Sekarang, kekuatan jiwanya telah mencapai puncak alam kaisar, dan kekuatannya juga akan menjadi lebih kuat karena peningkatan kekuatan jiwa. Karena Hong Yuxia menggunakan metode ini untuk menghadapinya, dia juga dapat menggunakan metode ini. Ayo berurusan dengan Tuan Gunung Xiasan. Merasakan sosok yang menusuk ke arahnya dari belakang, Hong Yuxia mengepalkan pedang panjang di tangannya. Ketika dia hendak melawan, dia menemukan sosok berdiri di antara dia dan Qian Feng. Pedang Qian Feng menebas ke arah telapak tangan Xiao Yan, tapi dia tidak bisa bergerak maju. "Minggir, bukankah kamu mengatakan kamu ingin menjatuhkan kepala guru Gunung Xiasan? Mengapa kamu menghentikanku?" Qian Feng tidak mengharapkan Xiao Yan untuk campur tangan saat ini. Orang yang paling membenci Gunung Xiasan di antara semua orang mungkin adalah Xiao Yan. Jika bukan karena dia, Xiao Yan tidak akan harus menanggung pengepungan dari desa Yunwu, dan dia tidak akan berada di ambang kematian. Namun, pada saat ini, orang yang paling membenci Tuan Gunung Xiasan adalah melindungi Putri Tuan Gunung Xiasan. Apa yang terjadi? Telapak tangan Xiao Yan didorong dengan lembut, dan pedang Qian Feng didorong mundur oleh Xiao Yan. "Aku berkata, aku akan membunuh guru Gunung Xiasan, dan aku pasti akan melakukannya. Tapi apa maksudmu dengan tindakanmu sekarang?" Nada suara Xiao Yan juga dipenuhi amarah. "Aku hanya memperlakukan orang lain dengan cara orang lain, dan aku memiliki hati nurani yang bersih." Qian Feng memandang Xiao Yan dan berkata, sama sekali tidak merasa bahwa tindakannya salah. "Sekarang Tuan Desa Yunwu buta, dan para tetuamu sudah tinggi. Kamu harus mendukung seluruh keluarga, jangan melakukan hal-hal bodoh seperti orang idiot. Meskipun keterampilan alkimiamu sangat kuat, tetapi bahkan teman-teman paling dasar dan musuh berhubungan denganmu, kamu tidak bisa membedakannya.
kamu hanya akan menjadi alat orang lain. Xiao Yan memandang Qian Feng dan melirik selusin mayat di tanah. Mayat-mayat ini semua berasal dari Xiasan, terluka parah oleh keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan, dan akhirnya mati di bawah serangan desa Yunwu. Qian Feng memiliki wawasan uniknya sendiri tentang pemurnian obat, yang bahkan sangat dikagumi oleh Xiao Yan. Dia juga menantu dari penguasa awan dan kabut. Penguasa awan dan awan secara alami sangat mencintainya, tetapi dia juga membuat Qian Feng kehilangan kemampuannya untuk membedakan yang benar dan yang salah. Mengambil keuntungan dari penghalang Xiao Yan, wanita berbaju merah berubah menjadi lampu merah dan menyapu ke kejauhan. Adegan ini membuat Qian Feng menggertakkan giginya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tahu bahwa Xiao Yan menghalanginya, dan dia akan melakukannya. Pasti tidak bisa mengejar ketinggalan dengan pakaian wanita Hong. Saya masih memiliki beberapa masalah pribadi untuk ditangani. Karena saya berjanji untuk menjatuhkan kepala guru Gunung Xiasan, saya pasti akan melakukannya dan pergi. Ketika Xiao Yan selesai mengatakan ini, dia juga langsung pergi. Namun, arah yang ditinggalkan Xiao Yan persis di mana wanita berbaju merah itu menghilang. Qian Feng tidak mengerti apa arti kata-kata Xiao Yan untuk waktu yang lama, jadi dia harus datang ke Mu Lao dan berkata kepada Mu Lao, apa sebenarnya arti kata-katanya? Mata Old Mu terluka oleh jejak cahaya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mengerti, seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kita, tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Di sisi lain, Xiao Jian melihat lusinan mayat di tanah dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu kepada Qian Feng, dia dengan jelas melirik mayat di tanah. Mungkinkah ada perbedaan antara keduanya? Apakah itu penting? Orang-orang ini semua adalah pembunuh terkenal Xiasan, dan mereka haus darah, dan mereka harus membunuh setiap gerakan. Mereka semua adalah algojo dengan darah di tangan mereka, dan mereka adalah kekuatan paling elit Xiasan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa mereka dimusnahkan dengan mudah. Sui Rou melihat orang-orang itu. Aku juga ingat, dikatakan bahwa ada kekuatan kecil yang menyerah pada pengepungan Xiasan dan ingin menyelamatkan nyawa seseorang. Akibatnya, semua kekuatan itu musnah, dan tidak ada yang hidup. Tampaknya orang-orang ini melakukannya. Ya, Xiao Jiadao. Orang-orang ini seharusnya sudah diperhitungkan, bahwa Nona Hong seharusnya berharap untuk menyingkirkan mereka dengan tanganmu. Kalau tidak kita tidak akan berhasil dengan mudah. Sepertinya Nona Hong ini benar-benar tidak biasa, kata Yi Chuan. Kecepatan Xiao Yan tidak secepat itu. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menyusul sosok merah, atau dengan kata lain, sosok merah telah menunggu Xiao Yan. Kamu adalah putri penguasa Gunung Xiasan. Mengapa kamu memberi orang-orang itu obat? Ini tidak sesuai dengan identitasmu. Xiao Yan tidak terkejut bahwa wanita berbaju merah sedang menunggunya, dan langsung ke intinya. Kamu seharusnya tidak bertanya kepada gadis dokter kecilmu dulu. Tidak adil jika kamu tidak merindukannya sama sekali karena mereka sangat merindukanmu. Wanita berbaju merah mengerutkan bibirnya, menunjukkan pandangan yang sangat tidak puas pada Xiao Yan. Xiao Yan menatap wanita itu dan tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Medical Immortal dan aku hanya berteman. Xiao Yan memandang wanita berbaju merah dan mengucapkan kata-kata ini perlahan. Keduanya bertemu di benua Douqi, dan di kota Kingsan. Karena keberadaan tubuh beracun, Xiao Yan menjadi salah satu dari sedikit teman primedis. The Doctor Immortal bahkan menaruh semua perasaannya pada Xiao Yan. Bukan karena Xiao Yan tidak mengetahuinya, tapi Xiao Yan hanya bisa berpura-pura bodoh dan menghadapi Dr. Immortal sebagai teman. Dr. Immortal juga tahu sikap Xiao Yan terhadapnya, jadi dia hanya bisa menyembunyikan perasaan ini di dalam hatinya. Dia hanya berharap dia bisa diam-diam memperhatikan Xiao Yan seperti di benua Douqi. Selama dia aman dan sehat, semuanya akan baik-baik saja. Hanya saja tidak semua orang tahu pemahaman diam-diam di antara keduanya, dan hal-hal yang tidak ingin mereka ungkapkan dengan mudah diungkapkan oleh orang luar. Dalam hal ini, Xiao Yan hanya bisa diam. Hanya teman, kata-kata Xiao Yan bergema di benak Hong Yuxia, dan dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi puas. Ya, karena kamu hanya berteman, tidak apa-apa, bagaimanapun, ada banyak orang yang memuja dokter dewa, jadi aku akan menemukan kesempatan untuk jual peri medis. Setelah Xiao Yan mendengar kalimat ini, dia merasakan perasaan aneh di hatinya, sepertinya perasaan masam. Dia sendiri tidak bisa membawa apa yang diinginkan dokter abadi, tetapi ketika dia ingat bahwa dokter abadi suatu hari jatuh ke pelukan orang lain, Xiao Yan terganggu untuk sementara waktu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, memandang Hong Yuxia dan berkata, apa tujuanmu datang ke sini? Ini benar-benar hanya untuk menemuiku sebagai peri medis. Xiao Yan tidak percaya bahwa Hong Yuxia hanya melihat dirinya sendiri. Xiao Yan tahu bahwa bahkan jika peri medis merindukannya, dia pasti akan menyembunyikan emosinya. Mungkin karena peri medis tahu bahwa Hong Yuxia akan datang ke tempat kerusuhan, dan peri medis tahu bahwa dia berada di tanah kerusuhan, jadi dia meminta Hong Yuxia untuk melihat dirinya sendiri. Membosankan, Hong Yuxia melihat bahwa Xiao Yan telah menyimpang dari topik ketika dia berbicara tentang keabadian medis,
jadi dia hanya bisa mengatakan ini dengan tergesa-gesa. Xiao Yan hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya, bukan karena dia tidak peduli dengan Immortal Doctors, tetapi semakin dia bertanya, semakin banyak perasaan sebenarnya yang akan dia ungkapkan. Hong Yuxia ini terlihat seperti pria yang takut dunia tidak akan kacau. Selama Xiao Yan menunjukkan kepeduliannya pada seorang medis abadi, dia akan membesar-besarkan kekhawatiran ini 10 kali, 100 kali, 1000 kali ketika dia kembali, dia tidak bisa melupakannya, dan jika dia memikirkannya siang dan malam, diperkirakan primedis akan mati karena malu. Karena itu, ketahuilah bahwa dia aman dan sehat, dan sembunyikan berkat dan perhatian Anda di lubuk hati Anda. Jika aku tidak khawatir dia terpesona oleh hantu, aku tidak akan peduli tentang hidup atau matinya. Hong Yuxia melihat ke kejauhan dengan tatapan khawatir di matanya. Meskipun kata-kata Hong Yuxia untuk guru Gunung Xiasan tidak terlalu bagus, Xiao Yan masih bisa mendengar persahabatan antara ayah dan anak perempuannya. Ada beberapa hal yang harus dibayar ketika kamu melakukannya. Terlebih lagi, aku juga berjanji pada Mulao, aku pasti akan menurunkan kepala Master Gunung Xiasan, jadi tidak ada ruang untuk negosiasi tentang masalah ini. Maaf, Xiao Yan menatap Hong Yu. Xia tidak menunjukkan belas kasihan karena dia adalah teman Yixian. Hal yang sama berlaku untukku. Selama ayahku tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, aku pasti akan melindunginya. Tidak ada ruang untuk negosiasi tentang masalah ini. Menghadapi ketangguhan Xiao Yan, Hong Yuxia juga tidak menyerah sama sekali. Berbakti adalah yang pertama, dan berbakti adalah yang pertama. Meskipun Tuan Gunung Xiasan tidak menganggap dirinya sebagai putrinya lagi, tetapi hanya menganggapnya sebagai bidak catur untuk memperkuat kekuatannya, tetapi dia adalah ayahnya, yang tidak dapat diubah. Jika ayahnya tidak melakukan sesuatu yang membuat orang dan dewa marah, dia tidak akan pernah membiarkan ayahnya terluka. Jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa menyinggung. Setelah Xiao Yan meminta maaf kepada Hong Yuxia, dia berubah menjadi bayangan hitam dan berjalan menuju stasiun Xiasan yang jauh. Hubungan ayah anak Hong Yuxia baru saja terungkap, tetapi juga mengungkapkan posisi pemilik Gunung Xiasan. Master Gunung Xiasan menyerang desa Yunwu secara diam-diam, menangkap Sui Rou terlebih dahulu, dan menggunakan tipuan untuk membuat desa Yunwu bertarung dengan dirinya sendiri. Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu hidup, jadi Xiao Yan akan membunuhnya. Jika tidak, lebih banyak orang akan dianiaya oleh Tuan Gunung Xiasan. Hong Yuxia memandang Xiao Yan yang telah menghilang, kulitnya berubah, sosoknya bergerak, dan dia mengejarnya. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa diizinkan pergi ke sana. Tenda utama base camp sementara Xiasan, kamu ingin aku dan desa Yunwu menghentikan tentara? Sungguh lelucon. Tuan desa Yunwu menamparkan meja batu di depannya, dan meja batu di depannya tiba-tiba menjadi dua bagian. Di depan Tuan desa Yunwu, ada seorang wanita berdiri, menghadapi kemarahan Tuan desa Yunwu, dia menganggukkan kepalanya dengan percaya diri. Wanita ini memiliki bibir cerah, gigi segar, wajah cantik dan lembut, sepasang mata biru muda, dan bulu mata panjang sedikit bergetar, mengenakan gaun biru muda dengan ikat pinggang putih di pinggangnya yang ramping sempurna tak tertahankan untuk digenggam, dan itu luar biasa bergerak, luar biasa, dan menyendiri. Jangan berpikir bahwa kamu adalah teman Yuxia, dan aku tidak akan membunuhmu. Aku bisa membunuhmu jika aku tidak menginginkan putri ini. Tuan Gunung Xiasan datang ke sisi wanita itu dalam sekejap dan meraih wanita itu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bersaing dengan kami dengan menerobos ke kaisar tertinggi dengan pil obat? Wanita berpakaian biru itu memandang Tuan Gunung Xiasan, dan pedang panjang di tangannya menyapa Tuan Gunung Xiasan. Ketika telapak tangan dan pedang bertabrakan, Master Gunung Xiasan mundur 3 langkah, sementara wanita berpakaian biru tidak mundur selangkah. Kekuatan keduanya sangat jelas. Zaizu, itu tidak baik. Kami mengikuti saudara perempuanku untuk membunuh 10 kaisar teratas di desa Yunwu, semuanya mati. Pada saat ini, seorang bawahan kaisar datang ke tenda besar dan memberi Gunung Xiasan, Tuhan telah membawa kabar buruk. Gadis pemberontak ini, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhnya? Guru Gunung Xiasan hampir pingsan karena marah. Ketika Xiao Yan menyerang Xiasan, teratai gelap langsung membunuh puluhan kaisar di Xiasan, termasuk lebih dari selusin puncak kaisar. Tidak banyak orang yang tersisa di puncak kaisar di Xiasan saat ini. Jika lebih dari selusin puncak kaisar hilang, penguasa Gunung Xiasan masih memiliki sesuatu untuk diperjuangkan melawan desa Yunwu. Selanjutnya, saat ini, Xiao Yan juga datang ke arah kita. Kaisar berkata dengan nada rendah. Oke, pria dengan kehidupan besar itu tidak mati dalam pengepungan desa Yunwu, tetapi tidak masalah. Aku akan membunuhnya sendiri hari ini. Wajah penguasa Gunung Xiasan menjadi mengerikan. Tuan Gunung Xiasan mengeluarkan botol giok dari Naji, dan menuangkan ramuan darinya. Ramuan ini berwarna merah darah dengan cahaya merah yang aneh. Wanita berpakaian biru itu melihat pil itu dan buru-buru berkata, kamu tidak bisa memakannya. Sementara wanita itu berbicara, sesosok muncul di sebelah penguasa Gunung Xiasan dan mengambil pil itu.
Tapi semuanya sudah terlambat meskipun kekuatan wanita berpakaian biru jauh lebih kuat daripada Master Gunung Siasan. Pada dasarnya tidak mungkin untuk mendapatkan obatnya kembali sebelum Master Gunung Siasan meminumnya. Master Gunung Siasan menghindari wanita berpakaian biru dan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Wanita berpakaian biru hanya bisa melihat pil obat turun ke tenggorokan Tuan Gunung Siasan dan menelannya ke perutnya. Segera setelah pil obat memasuki tubuh Master Gunung Siasan segera berubah secara dramatis. Rambut hitam panjang yang semula menjadi sedikit abu-abu, dan kerutan muncul di wajah. Kulit yang awalnya halus juga kehilangan kilau aslinya dan berubah. Itu telah menjadi warna kayu mati, dan seluruh orang tampaknya telah menua banyak saat ini. Namun, ketinggian Master Gunung Siasan telah meningkat 1 meter, dan napasnya juga berubah. Napas yang awalnya dipromosikan menjadi kaisar tertinggi karena meminum pil obat telah menjadi padat, tidak lagi sia-sia. Tetapi di Gunung Siasan di mata Tuhan, bagaimanapun, lampu merah bisa terlihat terus berkedip, dan untuk setiap titik lampu merah, auranya juga diperkuat oleh satu titik. Perasaan yang luar biasa ini, saya telah berlatih keras selama lebih dari 10 tahun, dan semangat juang saya tidak meningkat sedikit pun, tetapi pil obat seperti itu telah membawa saya ke titik yang tidak pernah saya harapkan. Anda sebenarnya konyol harus menghentikan saya. Master Gunung Siasan meremas jarinya dan tiba-tiba mengeluarkan suara. Pil obat ini hanyalah produk yang belum selesai. Jika Anda tidak menginjakkan kaki di tanah, Anda tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Jika Anda ingin mencapai langit dalam satu langkah, wanita berpakaian biru memandang Gunung Siasan, dan berkata, "Kamu tidak tahu apakah aku mendapat hasil yang bagus. Namun, aku tahu kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Orang yang usil, sering mati, tetapi masih banyak orang di Siasan yang tidak. Jika kamu sudah mencicipinya selera wanita, pergi menemani mereka." Guru Gunung Siasan memandang wanita berpakaian biru di depannya, dan menghancurkannya dengan kepalan tangan. Tidak jauh, sosok hitam melintas. Sekarang dia tahu bahwa kecepatan Hong Yuxia mungkin tidak lebih buruk daripada kecepatannya sendiri. Xiao Yan tidak keberatan. Dia meningkatkan kecepatannya secara ekstrim, dan bergegas menuju posisi Master Gunung Siasan, meninggalkan bayangan. Tentu saja, Xiao Yan tidak lupa bahwa Hong Yuxia pernah menjadi kita. Jika tebakanku benar, maka salah satu dari yang lain adalah Sulinger. Bagaimanapun, Xiao Yan dan Hong Yuxia bertemu untuk pertama kalinya, dan Xiao Yan masih sedikit mengkhawatirkannya. Karena Sulinger ada di sini, Xiao Yan mungkin juga pergi menemuinya secara langsung. Dia membawa dewa medis ke pavilion gelap, jadi tidak ada yang lebih akrab dengan situasi abadi medis daripada dia. Waktu berlalu dengan cepat, dan Kam perlahan muncul di depan Xiao Yan. Namun, ada kekacauan di tenda Siasan saat ini. Tidak mungkin begitu kebetulan, Xiao Yan melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Cahaya pedang Sulinger jatuh pada tubuh Tuan Gunung Siasan. Tetapi kulit kasar Tuan Gunung Siasan seperti kulit pohon benar-benar menghalangi cahaya pedang Sulinger tanpa kerusakan apapun. Tubuh Tuan Gunung Siasan benar-benar menakutkan sedemikian rupa, dan wajah cantik Sulinger juga penuh kelesuan. Dia awalnya berpikir bahwa pil obat yang tidak berbentuk ini seharusnya tidak memiliki banyak efek, namun, pemandangan di depannya mengejutkan Sulinger. "Seranganmu semacam ini hanya untuk menggelitiku. Aku akan lewat, kamu harus tinggal." Pemimpin Gunung Siasan memandang Sulinger, dan menghilang di depan Sulinger dalam sekejap, dan muncul lagi. Waktunya datang ke Sulinger, dan sebuah tangan besar meraih Sulinger. Kecepatan yang sangat cepat, Master Gunung Siasan tidak menggunakan teleportasi, tetapi kecepatannya secepat teleportasi. Ketika Master Gunung Siasan meraih Sulinger, pedang panjang Sulinger langsung menusuk telapak tangan Master Gunung Siasan, tetapi ketika keduanya bentrok, pedang panjang Sulinger segera menjadi bengkok. Itu adalah wanita yang tidak belajar dengan baik. Master Gunung Siasan memandang Sulinger, dan membanting tangan yang lain ke arah Sulinger lagi. "Sial, orang ini sekeras besi dan tidak bisa dipatahkan sama sekali." Ini matanya, tepat ketika Sulinger hendak menggunakan teleportasi untuk pergi, sesosok hitam datang dengan cepat dari kejauhan, dan penggaris panjang seputih batu giok memblokir serangan Master Gunung Siasan. Namun, meskipun terhalang, tubuh Xiao Yan terus mundur, meninggalkan 2 goresan dalam di tanah dengan kakinya. Hanya ketika dia melakukan kontak langsung, Xiao Yan akan mengerti mengapa Sulinger tidak memiliki cara untuk mengambil orang ini. Hanya saja kekuatan ini berkali-kali lebih tinggi daripada kaisar peringkat atas, belum lagi kecepatan yang menakutkan. Sulinger sedikit terkejut dengan penampilan Xiao Yan, tetapi dia merasa lega. Jika Xiao Yan membantunya berbagi beban, akan lebih mudah baginya untuk menghadapinya. Serangannya sendiri diblokir, dan tubuh Master Gunung Siasan mandek, tetapi ketika dia melihat orang itu datang, dia tiba-tiba memiliki senyum di wajahnya. Tetapi senyum itu sangat jelek di wajah keriput itu, dan orang yang paling dia benci sebenarnya diantar ke pintu sendiri. "Xiao Yan, meskipun aku sangat ingin tahu tentang bagaimana kamu melarikan diri dari pengepungan desa Yunwu, tetapi itu tidak masalah,
hari ini adalah waktu untuk mengirimmu ke barat. Xiasan Mountain Master memandang Xiao Yan dan berkata, kamu menghitung saya seperti ini. Saya belum meminta Anda untuk menyelesaikan akun. Jika saya tidak membunuh Anda, saya akan hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Ketika tubuh Xiao Yan terus mundur, Xiao Yan tiba-tiba menginjak tanah, kaki Yan jatuh ke tanah, dan tren mundur secara bertahap berhenti. Pertempuran di sini segera menarik orang-orang di Xiasan. Hanya dalam beberapa napas, ratusan orang berkumpul, di antara mereka, ada lebih dari 20 kaisar puncak. Orang-orang ini memimpin Xiao Yan dan Sulinger. Ada juga Tuan Gunung Xiasan yang dikelilingi oleh ekspresi ketakutan di matanya, terutama penguasa gunung-gunung Xiasan, yang niat membunuhnya melonjak saat ini. Penampilan penguasa gunung Xiasan telah sangat berubah. Jika orang-orang ini sudah lama tidak bersama penguasa gunung Xiasan, mereka pasti tidak akan percaya bahwa selama mereka ditutupi kain putih, mereka adalah mumi, akan menjadi penguasa gunung mereka. Wanita ini diserahkan kepadamu, hidup atau mati. Xiasan Mountain Master melihat bahwa semua bawahannya telah tiba, dan kekuatan besar memasuki telapak tangannya. Pedang melengkung itu tiba-tiba dibelokkan ke satu arah. Sulinger dengan pedang menusuk ke dalam udara. Master Gunung Xiasan membanting tubuh Sulinger dengan telapak tangan, dan tubuh Sulinger langsung terbang ke satu sisi. Meskipun dia marah karena Sulinger mencegahnya minum pil obat, semua ini tidak penting dibandingkan dengan jubah hitam di depannya. Dia hanya ingin menyingkirkan jubah hitam di depannya sesegera mungkin. Saat itu, ketika dia berada di aula utama Gunung Xia, dia hanya bisa gemetar ketika menghadapi Xiao Yan yang seperti iblis, tetapi sekarang, dia memiliki modal yang cukup untuk bersaing dengan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan merasakan kekuatan guru Gunung Xiasan, dia juga merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa Tuan Muda Pang Tong akan meninggalkan jimat yang menyelamatkan jiwa kepada Tuan Gunung Xiasan, dia tidak menyangka itu akan begitu merepotkan. Saat kata-kata kesal dari penguasa Gunung Xiasan jatuh, semua kaisar Xiasan membidik Sulinger. Wanita di depan mereka memberi mereka perasaan yang mengejutkan, tetapi mereka merasakan tekanan yang besar. Meskipun Sulinger hanya satu orang, tetapi kekuatannya telah memasuki kaisar tertinggi. Tekanan itu sama sekali bukan untuk mereka. Terkadang angka bukanlah faktor penentu kemenangan. Hatimu satu, guru Gunung Xiasan sedang minum pil obat saat ini. Kekuatannya mungkin langsung memasuki kelas atas kaisar, dan kekuatan fisiknya jauh melampaui batas yang dapat dicapai oleh kaisar biasa. Kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan peningkatan semua atribut jelas tidak mudah untuk dihadapi. Sulinger melirik Gunung Xiasan dan berkata kepada Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan masih terluka. Jika dia tidak mengenal Tuan Gunung Xiasan, dia mungkin akan menderita kerugian besar melawan Tuan Gunung Xiasan. Xiao Yan tahu, Xiao Yan sudah mengalami kekuatan mengerikan semacam itu dalam konfrontasi barusan. Bahkan jika Xiao Yan mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Master Gunung Xiasan. Meskipun Xiao Yan sudah bertarung melawan puncak kaisar tertinggi, pada awalnya, kemenangan tipis Xiao Yan terutama karena keberuntungannya sendiri, tetapi pertempuran ini mungkin tidak seberuntung itu. Tuan Gunung Xiasan sangat ingin menghancurkan tubuh Xiao Yan menjadi 10.000 keping, dan dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, yang dikhawatirkan Xiao Yan adalah bahwa penguasa Gunung Xiasan mungkin bukan satu-satunya yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan meminum pil obat. Jika semua kaisar puncak Xiasan dapat meminum pil obat ini, maka pertempuran ini mungkin tidak lebih kuat dari Xiao Yan. Dia hanya bisa melarikan diri. Namun, Xiao Yan beruntung karena mereka yang mengepung Sulinger tidak meminum pil obat. Mungkin hanya ada satu pil obat, atau mungkin guru Gunung Xiasan punya rencana lain. Master Gunung Xiasan Xiao Yan saling memandang, dan udara dingin meresap. Pada saat ini, sesosok tubuh bersiul dari kejauhan dan mendarat di tengah Xiao Yan dan guru Gunung Xiasan. Seorang wanita berpakaian merah memukul darah dan memegang pedang panjang, tetapi wanita berpakaian merah memiliki niat membunuh yang membubung ke langit. Niat membunuh ini tidak ditujukan pada Xiao Yan, tetapi pada guru Gunung Xiasan yang ada di depan wanita berbaju merah. Xiao Yan tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita yang baru saja mengejarnya benar-benar mulai berdiri di sisinya. Aku berkata, jika kamu berani minum obat semacam itu, maka hubungan ayah anak kita akan rusak. Dalam hatimu, apakah putri kandungmu sangat tidak berharga dibandingkan dengan kekuatannya? Dengan pedang panjang terhunus, aura Hong Yuxia sangat meningkat, bergegas menuju Tuan Gunung Xiasan di depannya seperti gelombang. Puncak Kaisar, dia sebenarnya adalah puncak Kaisar. Xiao Yan benar-benar terkejut. Jika Hong Yuxia ini adalah musuh, maka Xiao Yan mungkin tidak memiliki kehidupan yang baik. Xiasan Mountain Master melihat wanita berpakaian merah di depannya, sepasang mata berkedip dengan cahaya merah yang aneh, dan menyeringai, apa yang salah dengan ini? Jika kamu tidak melakukan ini, kamu akan dibunuh. Sebaliknya dari ini, bagaimanapun cepat atau lambat, kamu akan mati. Jadi lebih baik menukar hidupmu dengan kekuatan, sehingga kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Bukan lebih baik,
Master Gunung Xiasan tidak menyesal saat ini. Di dunia ini di mana yang lemah memakan yang kuat, hanya kekuatan yang paling penting. Tubuh tidak lain adalah kulit. Apa yang harus diperhatikan? Aku tidak. Selama kamu tidak minum pil, aku akan membantumu menyelesaikan semua masalah. Tapi kenapa kamu tidak mendengarkan? Pada akhirnya, kamu hanya kehilangan akal karena keinginan egois. Hong Yuxia memandang Gunung Xiasan. Tuhan tidak menyerah sama sekali. Kehilangan dirimu sendiri, aku akan memberitahumu apa artinya kehilangan dirimu sendiri. Mereka yang mematuhiku akan binasa, mereka yang melawanku akan mati. Bahkan jika kamu adalah putriku, lalu apa? Akhirnya, Master Gunung Xiasan mengangkat tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah putri di depannya. Hong Yuxia tidak menyangka ayahnya begitu tidak berperasaan. Melihat tinju raksasa yang jatuh, dia buru-buru mundur beberapa puluh meter sebelum perlahan menstabilkan langkahnya. Master Gunung Xiasan jatuh dengan pukulan, tanah retak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari sana ke sekeliling. Xiao Yan menatap Master Gunung Xiasan saat ini, dan tidak bisa tidak memikirkan adegan di mana dia mengambil pil penghancur kehidupan pada awalnya. Ketika dia dipaksa oleh orang-orang dari keluarga yang sama, Xiao Yan terkejut, terpaksa meminum life eating pill untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi Xiao Yan juga miskin, di luar kendali, mengakibatkan kerugian yang tak terukur. Namun, Xiao Yan tidak pernah menyesali keputusannya. Dalam hidup seseorang harus melindungi sesuatu, jangan kehilangan nyawanya, bahkan jika seseorang kehilangan nyawanya, itu sangat berharga. Namun, jika Anda memperdagangkan hidup Anda sendiri untuk keinginan egois Anda sendiri, itu benar-benar tidak dapat dimaafkan. 5 jari Xiao Yan tergenggam erat. Karena kamu tidak peduli dengan perasaan ayah dan anak perempuanmu, maka aku tidak perlu melafalkan rahmat parenting. Kamu dapat meminta lebih banyak berkah. Kekejaman pemilik Gunung Xiasan membuat Hong Yuxia benar-benar putus asa dan menyerah. Memegang pedang di kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi, aura agung muncul dari tubuh Hong Yuxia. Pada saat ini, dia seperti seorang hakim. Yuxia, berhenti sekarang, dia adalah ayahmu. Sulinger memukul mundur beberapa kaisar puncak dengan pedang, dengan sedikit celaan di wajahnya yang cantik. Hong Yuxia melakukan ini, di sisi baik, membunuh kerabatnya adalah hal yang benar. Di sisi buruk, itu akan menjadi jahat, membunuh ayahnya dan membunuh kerabatnya. Pedang ini jatuh, tidak diragukan lagi mendorong Hong Yuxia ke tepi angin. Ada air mata di mata Hong Yuxia. Tidak peduli seberapa tegas dia mengangkat pedang di tangannya sekarang, kata-kata Sulinger masih menyebabkan tindakannya mandek. Kamu ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Kamu benar-benar tidak berubah sedikit pun. Karena kamu tidak dapat mengambil keputusan, maka biarkan aku mengakhiri semuanya. Pedang Luoxia, Tuan Gunung Xiasan memanggil sebuah nama, dan sebuah pedang muncul dari udara tipis di tangan Tuan Gunung Xiasan. Dengan munculnya pedang ini, Tuan Gunung Xiasan menuangkan energi dendamnya ke dalam pedang Luoxia. Pedang itu benar-benar memancarkan cahaya redup, tetapi aura pembunuhan secara bertahap menyebar dari tubuh Tuan Gunung Xiasan. Saat berikutnya, sosok penguasa Gunung Xiasan menghilang di tempatnya, dan ketika muncul kembali, pedang Luoxia menusuk langsung ke jantung Hong Yuxia. Karena putrinya sendiri harus menghalanginya, dia hanya bisa mengirim putrinya ke jalan. Pedang penghakiman, melihat penguasa Gunung Xiasan, Hong Yuxia berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, tepat ketika Hong Yuxia hendak mengayunkan pedang panjang di tangannya, seorang penguasa raksasa langsung memblokir pedang Luoxia dari Master Gunung Xiasan. Meskipun pedang itu diblokir, lengan Xiao Yan mati rasa karena shock. Jika Xiao Yan tidak memasukkan 9 penguasa indah yang terampil ke dalam tanah, dia mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Jika seseorang bahkan tidak peduli dengan keluarganya, lalu bagaimana jika dia memiliki kekuatan tertinggi? Bukankah kekuatan digunakan untuk melindungi keluarga dan teman? Pedang Luoxia menabrak 9 penguasa indah yang terampil, nyala api memercik kemana-mana, dan ada suara yang menusuk. Namun, Guru Gunung Xiasan tidak menyerang Hong Yuxia. Pedang penghakiman Hong Yuxia juga tidak berayun ke bawah. Entah kenapa, Hong Yuxia tiba-tiba merasakan kenyamanan di hatinya. Tidak peduli seberapa serius kesalahan yang dilakukan ayahnya, bukanlah hal yang menyenangkan bagi ayahnya untuk menggunakan pedang. Setelah pedang diblokir, Master Gunung Xiasan perlahan menarik kembali pedang Luoxianya, dan matanya tertuju pada Xiao Yan. Seperti yang saya katakan, dia adalah orang yang akan saya bunuh. Anda dapat membantu Sulinger atau bersembunyi. Ketika Tuan Gunung Xiasan menarik pedangnya, Xiao Yan menjabat tangannya yang mati rasa ke jalan Hong Yuxia. Hong Yuxia memandang Xiao Yan yang tiba-tiba berdiri di depannya, menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melirik diam-diam, dan orang di seberangnya yang biasa dipanggil ayahnya sekarang seperti pohon mati, tanpa jejak darah, yang memilukan. Di kejauhan, ketika Sulinger bertarung melawan beberapa kaisar puncak lainnya ingin menyelinap menyerang dari belakang Sulinger. Pada saat ini, sesosok merah melayang, memegang pedang panjang dan memotong semua senjata mereka.
Hong Yuxia tahu bahwa dia melarikan diri, tetapi dia masih tidak bisa mengendalikan tindakannya. Tuan Gunung Xiasan memandang Hong Yuxia yang pergi, lampu merah di matanya sedikit melemah, dan setelah ragu-ragu, dia tidak mengejar. Merasakan kepergian Hong Yuxia, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Meskipun dia tahu bahwa Master Gunung Xiasan saat ini sangat kuat dan menakutkan, jika Hong Yuxia dapat menguji Master Gunung Xiasan terlebih dahulu, dia bisa sedikit bersantai, tetapi Xiao Yan masih memilih untuk mengambil tindakan saat ini. Racun harimau tidak memakan anak-anak, seseorang yang dapat membunuh bahkan putrinya sendiri tidak dapat dimaafkan. Xiao Yan juga tidak perlu membiarkan Hong Yuxia dituduh membunuh ayahnya untuk ayah seperti itu. Bagaimanapun, kita harus bertarung. Lebih baik bertarung dengan Gunung Xiasan untuk mengurangi rasa sakit Hong Yuxia. Setelah episode seperti itu, Xiao Yan dan Xiasan Mountain Master akhirnya berdiri bersama dan menjadi lawan yang tidak bisa hidup berdampingan. Dalam pertempuran ini, hanya satu orang yang bisa bertahan. Master Gunung Xiasan membalik pergelangan tangannya, dan pedang Luoxia di tangannya menusuk langsung ke Xiao Yan. Begitu banyak waktu yang terbuang, dan sekarang dia tidak punya pikiran untuk berbicara omong kosong dengan Xiao Yan. Saat ini, dia hanya ingin membuat keputusan cepat dan menyingkirkan Xiao Yan. Sebelum pedang itu tiba, pedang Qi sudah tiba, dan pedang Qi yang ganas itu jatuh ke tubuh Xiao Yan, seperti semua pedang kecil yang ditebaskan ke tubuh Xiao Yan. Namun, dengan kekuatan fisik Xiao Yan, hanya pedang Qi ini yang tidak bisa melukainya. Biarkan saja pakaiannya berdesir. Xiao Yan dan Guru Gunung Xiasan hanya berjarak belasan meter dari satu sama lain. Jarak ini bukan apa-apa bagi Guru Gunung Xiasan, itu hanya sekejap mata. Mendominasi, tajam dan kuat, ketika pedang Luoxia jatuh, 9 penguasa pintar dan indah Xiao Yan juga dengan cepat menarik diri dari tanah dan bertemu dengan pedang Master Gunung Xiasan. Dentang, pedang Luoxia menghantam tubuh Jiu Qiao Ling Longqi, dan kekuatan mengerikan itu secara langsung menyebabkan kaki Xiao Yan tenggelam ke tanah, dan lengannya juga mati rasa. Saya khawatir kekuatan ini bahkan mungkin bukan puncak kaisar tertinggi. Tampaknya pil obat yang telah ditukar oleh Guru Gunung Xiasan untuk hidupnya bukanlah sekadar penampilan. Xiao Yan ditekan dengan pedang, dan senyum jelek akhirnya muncul di wajah tua Guru Gunung Xiasan. Awalnya, dia penuh ketakutan untuk Xiao Yan, tapi sekarang, situasinya akhirnya berbalik. Sungguh menggelikan bahwa gadis terbalik itu bahkan tidak mau meminum obat semacam itu sendirian. Xiasan Mountain Lord menatap mata Xiao Yan, seolah ingin melihat mata Xiao Yan yang cemas. Namun, dia kecewa, Xiao Yan hanya memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan di matanya. Saya, Xiao Yan, pasti tidak akan dikalahkan di tangan orang seperti itu tanpa jejak kasih sayang keluarga. Mendengus, saya tidak tahu seberapa tinggi anak itu, tetapi saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Xiasan Mountain Master memegang pedang di tangan kanannya, dan tangan kirinya tiba-tiba menamparkan bagian belakang pedang. Segera, tekanan yang akan dialami Xiao Yan tiba-tiba meningkat tajam. Lengan Xiao Yan berangsur-angsur ditekuk, dan kakinya juga berangsur-angsur menekuk di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Pada saat inilah Xiao Yan melihat bahwa Master Gunung Xiasan meletakkan kedua tangannya di pedang Luoxia, dan berkata pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Master Gunung Xiasan hanya merasa ada bunga di depannya, dan Xiao Yan lain benar-benar muncul di depannya. Tuan Gunung Xiasan tidak bisa menahan untuk mengedipkan matanya. Pada saat ini, Xiao Yan yang muncul di belakang, mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan mendarat di pedang Luoxia Tuan Gunung Xiasan dengan tendangan voli. Mengambil keuntungan dari situasi ini, dia melompat langsung ke Xia di depan Master Gunung. Tinju Xiao Yan ini tiba-tiba menghantam keras ke arah mata Master Gunung Xiasan. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan penguasa Gunung Xiasan. Namun, Xiao Yan sudah mengatakan sebelumnya bahwa kelemahannya adalah matanya, jadi bagaimana mungkin Guru Gunung Xiasan tidak memperhatikan hal ini. Dua lampu merah mengerikan tiba-tiba keluar dari mata Guru Gunung Xiasan, dan Xiao Yan tiba-tiba merasa pusing di benaknya. Pada saat inilah penguasa Gunung Xiasan memutar pergelangan tangannya, dan pedang Luoxia menebas langsung ke klon yang terletak di kekosongan. Namun, ketika Tuan Gunung Xiasan mengubah arah serangan pedang Luoxia, klon di atas kekosongan telah menghilang, dan Tuan Gunung Xiasan memotong langit dengan pedang ini dan bergegas menuju langit. Ketika penguasa Gunung Xiasan mengubah target serangan, Xiao Yan telah berhasil menyingkirkan situasi jatuh ke bumi. Xiao Yan memegang 9 penguasa indah yang terampil di tangannya, dan Tuan Gunung Xiasan memegang pedang Luoxia, dan keduanya saling mengguncang. Kali ini, Xiao Yan jelas dirugikan, bahkan Xiao Yan harus mengakui bahwa Master Gunung Xiasan saat ini agak menakutkan. Namun, tidak peduli seberapa kuat Anda, itu masih tidak dapat mengubah nasib Anda. Api langit di tubuh Xiao Yan juga menjadi mendidih pada saat ini, dan napas Xiao Yan mulai perlahan meningkat, dan bahkan menerobos ke Kaisar. Meskipun masih ada celah besar dengan Guru Gunung Xiasan, itu juga telah banyak menyempit.
Master Gunung Siasan tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya saat ini. Setelah menderita kerugian Xiao Yan, dia secara alami tidak ingin menderita kerugian Xiao Yan lagi. Karena satu pil tidak cukup, saya akan minum pil lain. Aku akan membiarkanmu mati di sini hari ini tidak peduli apa. Obat mujarab yang bersinar dengan lampu merah iblis muncul di tangan penguasa Gunung Siasan. Di kejauhan, Hong Yuxia melihat pemandangan ini dan merasa kecewa. Ayahnya masih belum puas, dan dia harus terus minum obat ini. Semakin banyak Anda makan, semakin besar kerusakan pada tubuh. 3 pil adalah batas tubuh manusia. Sekali Anda meminum 3 pil semacam ini, hidup seseorang tidak akan melebihi 1 tahun. Melihat Master Gunung Siasan yang berubah lagi, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Mengambil keuntungan dari peningkatan api langit, kekuatan Xiao Yan berhasil memasuki kaisar tertinggi. Tetapi yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa penguasa Gunung Siasan akan sangat kejam pada dirinya sendiri. Ketika dia merasa bahwa kekuatan Xiao Yan menjadi lebih kuat, dia benar-benar langsung menerima pil kedua. Kekuatan Tuan Gunung Siasan sekali lagi melonjak ke puncak kaisar tertinggi. Meskipun dia belum mencapai negeri dongeng, kekuatan dan kecepatannya saat ini sebanding dengan negeri dongeng. Yang paling penting adalah ketika cahaya merah di mata Tuan Gunung Siasan menjadi semakin intens, ruang di sekitar Tuan Gunung Siasan juga memiliki jejak gelombang, yang merupakan kekuatan ruang yang telah hilang selama beberapa waktu lama. Di benua penciptaan, terikat oleh aturan langit dan bumi, kekuatan pembangkit tenaga listrik Daudi sangat berkurang, dan tidak mungkin untuk merobek ruang sama sekali. Jika Anda ingin mendapatkan kembali kekuatan penuh ruang, Anda hanya dapat menembus malapetaka yang sulit dan mencapai Douxian. Alis Xiao Yan melonjak. Hantu tua ini benar-benar menggunakan 2 pil obat secara langsung untuk mencapai titik di mana banyak orang tidak memiliki cara untuk mencapainya sepanjang hidup mereka. Meskipun dia membayar harga yang mahal, itu masih membuat iri untuk sementara waktu. Namun, pertempuran ini, bahkan jika itu putus asa, tidak bisa dihindari. Hantu tua yang hanya tahu cara menggertak yang lembut dan takut pada yang keras. Bahkan jika kamu secara paksa mengandalkan pil obat untuk mendorong kekuatanmu ke puncak kaisar tertinggi, lalu apa? Bisakah kamu mengendalikannya untuk menyerang? Mengganggu yang lembut dan takut keras satu sama lain. Bukankah kamu sama, istrimu dikepung oleh banyak orang? Di mana kamu, jika kamu tidak menggertak yang lembut dan takut yang keras? Bergegaslah untuk melawan kaisar abadi dan dewa tertinggi abadi itu. Setelah peningkatan, itu tidak terus menyerang. Pada awalnya, Master Gunung Siasan berharap untuk meminta orang-orang itu untuk membantunya menangkap Xiao Yan, dan kemudian dia akan menghancurkan setiap tulang Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan kesakitan. Namun, itu ditolak oleh yang satu. Namun, orang itu tidak memperlakukan guru Gunung Siasan dengan buruk, dan memberi guru Gunung Siasan 6 pil obat yang dapat meningkatkan kekuatannya, dan tentu saja memberitahu guru Gunung Siasan segalanya tentang Xiao Yan. Lagi pula, sebagai orang itu, ingin menyelidiki Xiao Yan hanyalah masalah tangan. Kata-kata Tuan Gunung Siasan jatuh ke telinga Xiao Yan, seperti jarum yang dimasukkan ke dalam hati Xiao Yan, dan bekas luka di hatinya juga terasa sakit. Xian Huang, Xian Sisun, aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku masih bisa membunuhmu. Seekor anjing tua yang tidak peduli dengan ayah dan anak perempuannya. Kata-kata Gunung Siasan membangkitkan rasa sakit batin Xiao Yan, tetapi juga membuat Xiao Yan semakin marah. Saat berikutnya, Xiao Yan menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, 9 penguasa pintar dan indah di tangannya menabrak guru Gunung Siasan dengan ganas. Melihat Xiao Yan yang mengancam, Master Gunung Siasan mencibir di sudut mulutnya. Pedang Luoxia benar-benar menolak 9 pintar dan indah di tangan Xiao Yan, dan menyeringai, ya, kemarahan telah berubah menjadi kemarahan. Saya bisa, tahan. Benar-benar orang yang hanya tahu bagaimana berpura-pura berada di depan peringkat yang sama dan menggantung seseorang yang 1 tahun lebih tinggi dari Anda. Jika Anda ingin menjadi yang terkuat di dunia ini, apakah Anda punya waktu dan kualifikasi? Guru Gunung Siasan mengayunkan pedang panjangnya, dan 9 kaki pintar dan indah Xiao Yan segera diblokir oleh guru Gunung Siasan dan menabrak Xiao Yan sendiri. Dalam hal kekuatan, Xiao Yan tidak dapat dibandingkan dengan Master Gunung Siasan. Tubuh kering ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Teleportasi, ketika serangan itu gagal, Xiao Yan hanya bisa mengubah arah dan meluncurkan serangan diam-diam. Tetapi setiap serangan Xiao Yan dengan mudah diblokir oleh Master Gunung Siasan. Ini adalah penekanan kekuatan yang mutlak. Setelah beberapa pertempuran, Xiao Yan tidak bisa mengambil keuntungan apapun. Sebaliknya dia kelelahan dan terengah-engah. Cedera yang semula ada tampaknya menjadi lebih serius saat ini. Dan Xiao Yan dapat mendengar detak jantungnya dengan sangat jelas. Di kejauhan, Hong Yuxia dan Sulinger secara alami merasakan kesenjangan antara Xiao Yan dan Master Gunung Siasan saat ini. Dan ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Hong Yuxia bergerak untuk membantu Xiao Yan, tetapi ditahan oleh Su masih tertinggal. Percaya padanya,
mereka yang memiliki harapan tinggi di pavilion gelap kita tidak akan pernah seburuk ini. Terlebih lagi, masalah Suner selalu menjadi simpul di hatinya. Jika tidak bisa diselesaikan, itu tidak akan ada gunanya baginya. Su Ling'er memandang Xiao Yan yang tampak jauh lebih tenang. Dia menghancurkan aula cabang Liga Hitam dan dibiarkan hidup, dan melarikan diri dari tangan Huang Yuan, jenderal pasukan penjaga perdamaian di kota Roh Kudus. Bahkan Su Ling'er tidak tahu apa batas Xiao Yan. Namun, dia juga memiliki keyakinan mutlak bahwa Xiao Yan tidak akan kalah dari orang seperti itu yang benar-benar terpesona oleh kekuatannya. Tindakan Hong Yuxia juga berhenti. Su Ling'er mengenal Xiao Yan lebih baik darinya. Dia tidak punya alasan untuk tidak mendengarkan. Melihat Xiao Yan yang sedikit terengah-engah, pedang panjang di tangan Master Gunung Xiasan melambai, dan tiba-tiba, sinar pedang menebas langsung ke arah Xiao Yan. Terburu-buru, Xiao Yan hanya bisa melindungi 9 penguasa pintar dan indah di depannya. Cahaya pedang menebas langsung ke arah penguasa Jiu Qiao Linglong, dan penguasa Jiu Qiao Linglong segera didorong oleh cahaya pedang dan menabrak dada Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba terbang keluar, menabrak tidak jauh, dan seteguk darah keluar dari mulut Xiao Yan. Pada saat Xiao Yan mendarat, Master Gunung Xiasan juga muncul di samping Xiao Yan lagi, menatap mata Xiao Yan yang enggan. Master Gunung Xiasan berkata, Oke, yang saya inginkan adalah keengganan Anda. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang alkemis. Datang dan biarkan saya melihat apakah ada ramuan obat yang dapat menyembuhkan luka Anda dan memastikan bahwa Anda tidak akan mati. Saya akan membiarkan Anda merasakan rasa sakit masa lalu dan menyaksikan orang-orang di sekitar Anda mati satu persatu. Penghinaan mutlak. Bagaimana bisa dua orang menyembuhkan musuh selama duel sampai mati? Namun, Master Gunung Xiasan saat ini memiliki kualifikasi ini. Bahkan di masa jayanya, Xiao Yan belum tentu menjadi lawannya. Cincin penerimaan Xiao Yan langsung dilepas oleh Tuan Gunung Xiasan, dan kekuatan jiwa Tuan Gunung Xiasan segera menyelidiki cincin penerimaan Xiao Yan. Di kejauhan, Su Ling'er dengan erat mengepalkan pedang panjang di tangannya. Dia tidak bisa membiarkan Hong Yuxia menanggung tuduhan membunuh ayahnya. Jika saatnya tiba, dia akan menjadi satu-satunya yang akan mengambil tindakan. Xiao Yan melihat cincin Na yang telah dia ambil, dan ada sedikit kegilaan di wajahnya, terutama ketika Master Gunung Xiasan mengeluarkan item dari cincin Na. Tangan Xiao Yan mengepal erat. Itu adalah liontin batu giok. Liontin batu giok yang membawa darah Suner. Xiao Yan menghargai liontin giok ini lebih dari hidupnya sendiri. Suner punya pilihannya sendiri, bahkan jika aku tidak punya hak untuk ikut campur. Namun, aku tidak akan pernah menyesali pilihanku lagi. Jika menghadapi Xian Zizun dan Xian Huang, akan bodoh untuk tidak melarikan diri. Pilihannya, mata dipenuhi dengan tekad dan tidak pernah goyah. Ketika kata-kata itu jatuh, Xiao Yan tiba-tiba menembak dada Master Gunung Xiasan di depannya. Kebangkitan tiba-tiba Xiao Yan membuat Master Gunung Xiasan sedikit lengah, tapi dia cukup percaya diri pada kekuatan fisiknya untuk membiarkan pukulan Xiao Yan mengenai dadanya. Namun, ketika tinju Xiao Yan menyentuh dada Tuan Gunung Xiasan, nyala api menutupi tinjunya, dan suhu tinggi yang mengerikan langsung dari kepalan tangan Xiao Yan ke tubuh Tuan Gunung Xiasan. Cici, kemeja Xiasan Mountain Master langsung berubah menjadi abu di bawah api langit yang terik, dan ada suara kicauan di dadanya seolah-olah dicap dengan besi merek. Namun, Xiao Yan masih melihat kekuatan tubuh Guru Gunung Xiasan, tetapi api yang membakar masih tidak bisa membakar kulit dan dagingnya. Tubuh ini seperti sepotong besi hitam, di bawah suhu tinggi. Itu hanya akan berubah menjadi merah, tetapi tidak akan meleleh. Klik, pada saat ini, Su Ling'er dan yang lainnya tiba-tiba mendengar suara patah tulang yang sangat keras. Secara alami, suara seperti ini bukan milik penguasa Gunung Xiasan, jadi itu hanya milik Xiao Yan. Untuk memenangkan pertempuran ini, Xiao Yan, tidak, seharusnya duel hidup dan mati inilah yang benar-benar dia hemat. Karena api yang membakar tidak bisa mengalahkan Master Gunung Xiasan, Xiao Yan hanya bisa menggunakan cara yang paling kejam. Xiao Yan ini di depan Master Gunung Xiasan, tulang tangan kanannya tampaknya telah berubah menjadi bubuk di bawah pukulan ini. Dengan tingkat serangan ini, tampaknya bahkan Master Gunung Xiasan telah mencapai batas daya tahannya, dadanya terus-menerus melorot, dan tubuhnya bahkan di bawah pukulan. Dia mundur 3 atau 2 langkah sebelum nyaris tidak bisa berdiri sendiri, membentuk. Tepat ketika Master Gunung Xiasan hendak memulai, Xiao Yan yang berada di depannya segera datang ke Master Gunung Xiasan, dan membanting tangan lainnya ke arah batu giok darah Suner yang dipegang oleh Master Gunung Xiasan. Itu juga suara patah tulang, tetapi di bawah pukulan ini, tangan Master Gunung Xiasan juga mengendur, dan batu giok darah Suner jatuh dari tangan Master Gunung Xiasan. Namun, pedang Luoxia dari Tuan Gunung Xiasan langsung menembus tubuh Xiao Yan di depannya, tetapi pedang yang menyambut Tuan Gunung Xiasan itu menghancurkan diri sendiri. Ledakan keras, penghancuran diri yang tiba-tiba ini, tiba-tiba mengejutkan Master Gunung Xiasan, dan tubuhnya mundur beberapa lusin langkah di bawah penghancuran diri ini sebelum berhenti. Jejak darah merah gelap keluar dari sudut mulut Gunung Xiasan.
Namun, Master Gunung Xiasan memiliki ekspresi puas di wajahnya. Tidak peduli apa, saya akan lulus. Di dunia ini, hanya kekuatan adalah hal yang paling penting. Tidak peduli bagaimana kekuatan itu datang, hanya jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat menggertak orang lain dengan santai, dan mereka tidak dapat membantu Anda. Xiasan Tuan Gunung memandang Hong Yuxia, yang memblokir serangan beberapa kaisar, dan sepertinya mengumumkan kemenangannya. Melakukan terlalu banyak ketidakadilan akan mengarah pada bunuh diri. Kekuatan yang telah kamu peroleh dari cara yang bengkok dan jahat bukanlah jalan yang benar. Melihat tatapan puas dari guru Gunung Xiasan, Hong Yuxia berkata dengan marah. Itu keras kepala, dan karena itu masalahnya, aku akan membiarkan kalian semua mati dalam kekuatan yang diperoleh dengan cara yang bengkok dan jahat ini. Melihat bahwa Hong Yuxia tidak tahu bagaimana untuk bertobat saat ini, Tuan Gunung Xiasan tiba-tiba menjadi marah, dan pedang Luoxia di tangannya menunjuk langsung ke Hong Yuxia menikamnya. Hantu tua, jangan terlalu senang, lawanmu adalah aku. Pada saat ini, dua Xiaoyan tiba-tiba muncul di depan Xiasan Mountain Master, ada seringai di wajahnya. Kekuatan kedua Xiaoyan ini adalah puncak kaisar, tetapi melihat kedua Xiaoyan ini, firasat buruk muncul dari hati Master Gunung Xiasan. Xiaoyan yang satu mengayunkan penggaris raksasa dan segera memblokir pedang Luoxia dari Master Gunung Xiasan, sementara Xiaoyan yang lain meninju tangan kiri Master Gunung Xiasan, dan Master Gunung Xiasan melambai hampir tanpa ragu. Dengan tangan kirinya terulur, keduanya tinju berpotongan, dan tiba-tiba dua kekuatan yang kuat terjalin, dan angin bertiup. Namun, dalam konfrontasi ini, Tuan Gunung Xiasan tidak memanfaatkannya, tulang-tulang di tangan klon Xiaoyan patah satu persatu, tetapi tangan kiri Tuan Gunung Xiasan terus menyusut. Ketika Master Gunung Xiasan tidak bisa lagi mundur, klon Xiaoyan di depannya juga meledakkan dirinya. Namun, penghancuran diri dari avatar ini tidak diragukan lagi sepadan. Penghancuran diri dari avatar ini adalah lengan kiri dari Master Gunung Xiasan. Di bawah penghancuran diri yang mengerikan ini, lengan kiri Tuan Gunung Xiasan langsung dihancurkan, dan darah merah tua berangsur-angsur keluar dari luka Tuan Gunung Xiasan, drop jatuh ke tanah, dan pada saat ini, klon ketiga juga memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Di bawah kekuatan yang meledak sendiri ini, penguasa Gunung Xiasan terbang keluar dan jatuh ke tanah dengan keras. Tidak jauh, Xiaoyan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan terbatuk keras. Satu-satunya hal yang dipegang erat oleh Xiaoyan di tangannya adalah giok darah Suner. Selama giok darah masih ada, maka ada harapan. Terluka parah, tiga klon sudah menjadi batas Xiaoyan. Serangan bunuh diri dari tiga klon akhirnya membawa secercah cahaya ke Xiaoyan, dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Tidak peduli seberapa kuat Tuan Gunung Xiasan, di bawah serangan ini, selama dia terluka, maka jelas bahwa dia bisa dikalahkan. Namun, pada saat ini, penguasa Gunung Xiasan tiba-tiba menebas Xiaoyan lagi dengan pedang. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Satu pedang jatuh ke awan. Penghancuran lengan kirinya adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima oleh penguasa Xiasan. Dia telah meminum 2 pil berturut-turut. Jika dia masih tidak bisa membunuh Xiaoyan, dia mungkin hanya mengambil risiko meminum pil ketiga. Namun, ini harus menjadi pilihan terakhir, dan dia percaya bahwa Xiaoyan pasti tidak akan menjadi lawan dari pedang Luoxia ini. Karena pedang Luoxia ini adalah satu-satunya skill bertarung yang kuasi abadi di Xiasan. Meskipun itu bukan peringkat abadi, meskipun hanya memiliki karakter abadi, itu masih puluhan kali lebih kuat dari keterampilan bertarung peringkat kaisar umum. Dengan pedang Luoxia, bisakah pedang ini membuat Xiaoyan jatuh? Melihat Master Gunung Xiasan yang mendekat dengan cepat di depannya, Xiaoyan tidak menghindar atau menghindar, tetapi saat berikutnya, ilusi Xiaoyan mulai berkembang di sekelilingnya. Xiaoyan ini jauh lebih pendek dari diri yang Xiaoyan berevolusi dari sebelumnya, tapi jumlahnya tak terhitung. Semua Xiaoyan melambaikan satu kaki, dan akhirnya, semua berkumpul di tubuh Xiaoyan. Setelah satu kaki, semua ilusi Xiaoyan menghilang. Bayangan itu dibagi menjadi 1000 kaki, dan 999 kaki disatukan, dan itu adalah tatanan kuasi abadi. Xiaoyan memandang Gunung Xiasan dan berkata, ini adalah tahap keempat dari menit bayangan 1000 kaki. Setiap kaki tambahan dari menit bayangan 1000 kaki membutuhkan dukungan besar dari kekuatan jiwa. Ketika kekuatan Xiaoyan telah mencapai puncak kaisar dan kekuatan jiwa telah mencapai puncak kerajaan kaisar, Xiaoyan akhirnya bisa menyelesaikan keterampilan bertarung dari peringkat kuasi abadi ini. Dengan pedang jatuh ke awan, dan terpisah 1000 kaki di tahap keempat, Xiaoyan ingin melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.